Selamat pagi, nama saya Joko Purnomo, NIDN 0706038804. Saya dosen di Program Studi Teknik Sipil Universitas Kristen Petra, Surabaya. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan mengenai kontrak kuliah atau deskripsi mata kuliah Desain Struktur Beton 1. Mata kuliah Desain Struktur Beton 1 membahas mengenai prinsip-prinsip dasar, desain, dan konstruksi struktur beton bertulang. Mata kuliah ini membahas mengenai sifat material beton dan baja tulangan, prinsip pembebanan, analisis struktur, serta desain elemen struktur seperti balok, plat, dan kolom. Tujuan mata kuliah ini adalah membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang desain elemen struktur beton bertulang meliputi balok, plat, dan kolom, dengan mempertimbangkan 3 aspek penting yaitu kekuatan, kenyamanan, dan segi ekonomis. Mata kuliah ini memiliki 3 mata kuliah prasyarat, yaitu TS 4211 Statika, yang membahas mengenai prinsip-prinsip dasar mekanika, kemudian TS 4213 mengenai mekanika bahan yang membahas tentang sifat-sifat material dan responnya terhadap gaya atau tegangan yang diberikan. Kemudian yang ketiga adalah TS 4217 mengenai analisis struktur yang membahas tentang analisis struktur dari elemen-elemen struktural dalam kondisi statis tak tentu. Metode kuliah dalam kuliah ini disampaikan menggunakan metode ceramah, dilengkapi dengan latihan soal untuk menarik partisipasi dari mahasiswa sehingga pemahaman terhadap soal dan materi desain elemen struktur yang disampaikan bisa lebih efektif. Kemudian di bagian akhir akan terdapat simulasi perangkat lunak sebagai validasi terhadap apa yang sudah dipelajari secara manual di kelas. Asesmen dalam mata kuliah ini terbagi ke dalam 4 kategori, yaitu tes 1, UTS, tes 2, dan UAS. Yang mana kesemua asesmen ini berupa ujian tertulis. Mata kuliah ini memiliki 3 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu CPMK pertama adalah mampu memahami konsep dasar matematika, ilmu pengetahuan alam, material, teknologi informasi, dan keteknikan di bidang struktur beton bertulang. CPMK kedua mampu mendesain struktur beton bertulang untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan di dalam batasan-batasan yang realistis. Kemudian yang ketiga, mampu melakukan analisa struktur, baik itu idealisasi struktur, perhitungan beban, gaya dalam, dan tegangan secara tepat. Masing-masing CPMK ini berkorelasi dengan capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari program studi. Sebagai contoh, CPMK 1 berkorelasi dengan CPL TS 0401. CPMK 2 berkorelasi dengan TS 0501 dan CPMK 3 berkorelasi dengan TS 0701. Berikut adalah rencana pembelajaran atau RPM dari mata kuliah ini. Secara umum terdapat 16 pertemuan yang dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu bagian sebelum UTS dan bagian setelah UTS. Pada bagian sebelum UTS ada 8 pertemuan dengan pokok bahasan adalah pendahuluan dan elemen lentur, di mana untuk pendahuluan akan dibahas mengenai metode analisis dan desain serta properties material. Sedangkan untuk pokok bahasan elemen lentur di sini akan mencakup beberapa subpokok bahasan meliputi balok tulangan tunggal, kemudian plat satu arah, balok tulangan ganda, dan di sini setelah menyelesaikan topik sampai balok tulangan ganda akan dilakukan asesmen pertama yaitu tes 1 dalam bentuk ujian tertulis dengan materi meliputi semua materi yang sudah dipelajari. Kemudian pertemuan berikutnya akan dibahas mengenai balok dengan penampang TL serta plat 2 arah. Kemudian setelah itu pada pertemuan ke-8 akan dilakukan asesmen kedua yaitu UTS yang bersifat ujian tertulis dengan materi adalah balok penampang TL dan plat 2 arah. Kemudian pada bagian kedua akan dibahas mengenai topik respons geser dan torsi serta elemen lentur tekan, detailing, dan serviceability.
Masing-masing topik memiliki sub pokok bahasan. Untuk geser akan dibahas mengenai bagaimana cara menghitung tulangan geser pada balok, kemudian bagaimana menghitung tulangan torsi balok, dan menghitung kombinasi akibat respon geser dan torsi. Kemudian setelah menyelesaikan dua materi ini, akan dilakukan asesmen ketiga, yaitu tes 2 dalam bentuk ujian tertulis dengan materi mencakup dua topik yang dibahas. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan pembahasan pada elemen lentur tekan, yaitu akan dibahas subpokok bahasan mengenai kolom pendek dan kolom langsing. Selanjutnya disambung dengan topik detailing mengenai panjang penjangkaran tulangan baja dalam beton. Kemudian juga serviceability yang membahas mengenai batasan dari defleksi elemen struktur. Setelah menyelesaikan pertemuan 15 akan dilakukan asesmen keempat, yaitu ujian akhir semester yang berbentuk ujian tertulis dengan topik meliputi semua topik setelah tes 2 hingga akhir. Kemudian untuk bobot penilaian dalam mata kuliah ini tadi terdapat 4 poin asesmen, yaitu tes 1, UTS, tes 2, dan UAS dengan bobot masing-masing untuk tes 1 dan tes 2 sebesar 15%, UTS 30%, dan UAS 40%. Untuk learning management system yang digunakan di sini ada Lentera Cloud yang secara umum digunakan untuk menyampaikan materi kuliah, yaitu versi PDF dari PPT kuliah yang disampaikan. Kemudian ada satu lagi, yaitu SIM OBE yang digunakan untuk mengumumkan nilai. Jadi hasil asesmen yang telah dilakukan akan diinput di dalam sistem SIM OBE yang dari sistem tersebut dapat dilaporkan distribusi nilai huruf atau grade dari masing-masing mahasiswa. Dalam sistem tersebut juga bisa dilaporkan kurva nilai dari masing-masing CPMK di dalam mata kuliah ini. Kemudian untuk referensi yang digunakan di dalam mata kuliah ini, utamanya ada 3 buku, yaitu buku Reinforced Concrete Structure oleh Park dan Paule, kemudian Reinforced Concrete Mechanics and Design dari James White. Kemudian yang ketiga adalah persyaratan desain untuk struktur beton bertulang. Kita gunakan SNI 2847 tahun 2019. Kemudian untuk kontak pertanyaan saya bisa ditemui di ruang saya di P411 atau bisa melalui email di alamat jpurnomo@petra.ac.id. Demikian deskripsi mata kuliah Desain Struktur Beton 1. Terima kasih. Oke, baik. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi pertama kita ya mengenai pendahuluan, ya, kemudian metode analisis dan desain serta properties material ya. Oke, untuk pendahuluan ini ada beberapa aspek yang akan kita diskusikan ya. Yang pertama adalah aspek desain yang harus kita pertimbangkan ya, kemudian persyaratan umum, kemudian mengenai desain kondisi batas, ya, dilanjutkan dengan spesifikasi atau standar yang nantinya perlu kita pertimbangkan ya di dalam mendesain elemen struktur beton bertulang ya. Oke, kemudian metode analisis dan desain kita akan membahas mengenai metode desain yang akan kita gunakan, kemudian ketentuan keselamatan yang harus diikuti agar elemen struktur yang kita desain ini memenuhi persyaratan. Kemudian yang ketiga adalah aspek-aspek pembebanan yang harus ditinjau ya untuk mendesain elemen struktur beton bertulang. Kemudian untuk aspek properti material kita akan membahas singkat mengenai properti masing-masing material yang menyusun beton bertulang ya, yaitu
material beton itu sendiri, kemudian material tulangan baja ya yang kemudian digabung menjadi beton bertulang ya. Kemudian di bagian akhir kita akan sedikit mendiskusikan juga mengenai susunan atau konfigurasi tulangan ya. Jadi setelah kita nanti mendesain elemen struktur beton bertulang ya, kita perlu menempatkan tulangan ini ya. Kita perlu tahu ya di mana tulangan itu harus kita tempatkan. Oke, pertama untuk aspek desain di sini ada 4 kategori besar ya yang harus dipertimbangkan oleh seorang engineer struktur ya di dalam mendesain elemen struktur beton bertulang ya. Yang pertama adalah aspek ketahanan ya. Jadi aspek ini menuntut kita untuk memastikan bahwa elemen struktur yang kita desain ini cukup kuat ya. Jadi di sini ada beberapa aspek juga ya yang harus kita pertimbangkan, yaitu kekuatan dari elemen struktur itu sendiri ya. Jadi kita pertama-tama harus menjamin bahwa elemen struktur yang kita desain itu cukup kuat ya untuk menahan beban yang bekerja pada elemen tersebut ya. Kemudian stabilitas ya, artinya elemen struktur kita ini harus cukup stabil ya, tidak boleh memberikan mekanisme respon yang tidak stabil ya ketika menahan beban yang bekerja ya. Kemudian kekakuan ini juga harus kita tinjau ya, artinya elemen struktur kita ini setiap menerima beban dia pasti akan mengalami perpindahan ya, tetapi perpindahan itu harus bisa kita kontrol ya besarnya ya. Di sini nanti kita akan bahas mengenai kemampu layanan ya yang nantinya akan digunakan untuk membatasi defleksi ya atau perpindahan dari elemen struktur yang kita desain ya. Kemudian soundness ya. Jadi aspek soundness ini adalah kemampuan dari material beton ya untuk mempertahankan kondisi aslinya ya terhadap retak ya dan kerusakan akibat bahan kimia ya. Oke, kemudian aspek ekonomis ya, aspek terpenting kedua ya. Jadi selain aspek kekuatan yang harus kita pastikan dari elemen struktur kita, kita juga terconstrain ya atau terkendala oleh aspek ekonomis ya. Artinya elemen struktur yang nanti kita desain itu harus juga mempertimbangkan aspek ekonomi ini ya, aspek biaya ya supaya nanti desain yang kita buat ini realistis ya untuk bisa dilaksanakan di lapangan. Kemudian yang ketiga adalah aspek visual ya, ini juga cukup penting ya, di mana beberapa waktu belakangan ini tentu kita banyak melihat ya desain-desain struktur gedung yang juga menonjolkan ya aspek visual ya atau estetika ini. Ya. Kemudian yang keempat adalah aspek kesesuaian ya. Jadi struktur yang kita desain ini harus sesuai ya dengan peruntukannya sehingga dia nyaman untuk digunakan oleh penggunanya ya. Oke, kemudian aspek persyaratan umum di sini ada 6 tadi ya, ada kekuatan, stabilitas, kemampu layanan, durabilitas, ya, ketahanan api, integritas struktur ya. Jadi untuk kekuatan dan stabilitas ini kita harus mempertimbangkan ya elemen struktur yang kita desain supaya dia kuat dan stabil ya dalam menahan beban ya baik secara statis maupun dinamis ya. Jadi beban secara statis misalkan beban nanti ada beban mati ya, beban hidup ya, kemudian beban dinamis contohnya adalah beban gempa ya atau beban angin ya. Oke, kemudian kemampu layanan ini adalah aspek yang perlu kita tinjau untuk menjamin agar struktur yang kita desain ini cukup nyaman untuk digunakan ya. Jadi di sini kita perlu cek ya mengenai defleksi ya, apakah defleksinya itu berlebih atau tidak ya, karena elemen struktur yang kita desain kuat belum tentu dia nyaman ya kalau defleksinya terlalu besar ya. Misalkan suatu plat ya kita desain kuat ya, tetapi dia mengalami lendutan yang cukup ekstrim ya, sehingga pengguna yang memasuki ruangan tersebut bisa merasa tidak nyaman ya secara psikologis ya. Oke, kemudian simpangan lateral ini juga perlu kita batasi ya. Jadi simpangan yang terlalu tinggi ini akan menyebabkan ketidaknyamanan juga ya. Misalkan pada gedung tinggi ya, ketika terjadi gempa dia simpangan lateralnya terlalu besar ya. Ini akan mengakibatkan penghuni yang ada di dalamnya merasa tidak nyaman ya. Kemudian retak ya dan vibrasi ya atau getaran.
Kemudian aspek durabilitas ini juga perlu kita tinjau ya. Jadi kita perlu memperhatikan kuat tekan minimum ya atau mutu tekan dari beton ya. Kemudian tebal selimut beton ini juga perlu kita tinjau supaya beton kita ini memenuhi syarat durabilitas ya. Kemudian kadar semen, tipe semen ini juga perlu kita tinjau ya sesuai lingkungan di mana kita akan melakukan konstruksi struktur beton kita ya. Oke, kemudian untuk ketahanan api ini juga perlu dipertimbangkan ya. Beberapa di antaranya kita bisa mengontrol ya ketahanan api dari elemen struktur kita ini melalui tebal selimut beton ya. Yang biasanya kalau kita ikuti standar yang sudah ada ya, tebal selimut beton di sini sudah cukup untuk memberikan ketahanan api ya, paling tidak sampai 2 jam ya. Oke, kemudian dimensi minimum ini juga ada peraturannya ya. Jadi kita harus memenuhi dimensi minimum ini ya. Misalkan untuk elemen struktur di area kegempaan tinggi ya, di sana ada batasan minimum untuk dimensi dari balok ya, kemudian dimensi kolom dan seterusnya ya. Kemudian tebal material proteksi ya. Jadi material yang diproteksi terhadap api biasanya juga bisa diberikan material tambahan ya yang dijadikan sebagai lapisan ya. Jadi dari elemen struktur tadi ya. Oke, kemudian integritas struktur ini kita perlu memastikan ya bahwa struktur kita ini terproteksi ya terhadap keruntuhan secara progresif ya. Artinya kegagalan satu elemen struktur tidak boleh menyebabkan kegagalan sistem struktur secara keseluruhan ya. Oke, kemudian untuk aspek desain kondisi batas, di sini ada 3 kategori ya. Ada kondisi batas ultimate ya, kemudian batas kemampu layanan dan batas khusus ya. Oke, untuk batas ultimate ini kita perlu tinjau supaya nanti elemen yang kita desain tidak kehilangan keseimbangan ya, sehingga kita bisa menghindari keruntuhan dan kegagalan progresif tadi ya. Sekaligus kita juga bisa nantinya mendesain mekanisme pembentukan sendi plastis ya. Kemudian ketidakstabilan dan kelelahan bisa kita hindari ya. Untuk aspek kondisi batas kemampu layanan, tadi kita bisa mengecek ya defleksi yang berlebih ya, supaya defleksinya tidak berlebih sehingga dia cukup nyaman untuk digunakan ya. Kemudian lebar retak juga kita kontrol ya, begitu juga dengan getaran. Yang ketiga kondisi batas khusus ini adalah aspek-aspek khusus yang perlu kita penuhi kalau kita akan mendesain elemen struktur yang digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan khusus ya. Misalkan ada elemen struktur yang kita desain untuk menahan beban impact ya atau beban benturan ya. Kemudian kita desain suatu struktur yang harus didesain aman ya terhadap ledakan ya atau pengaruh bahan kimia ya. Selebihnya misalkan beban gempa ekstrim ya, kemudian kebakaran ya dan korosi ya. Oke, berikutnya aspek spesifikasi ya atau standar yang harus kita penuhi ya atau kita gunakan di dalam kita melakukan desain ya elemen struktur ya. Oke, jadi di sini ada 3 spesifikasi ya atau standar atau peraturan yang kita gunakan. Yang pertama adalah SNI 2847 ya tahun 2019 ya. Jadi ini adalah peraturan yang di dalamnya kita bisa merujuk ya mengenai standar-standar untuk desain elemen struktur ya. Jadi semua persyaratan untuk mendesain elemen struktur ya baik kolom, balok, plat, dinding semua ada di sini ya, pondasi dan seterusnya ya. Oke, kemudian SNI 1726 tahun 2019 mengenai tata cara perencanaan ketahanan gempa ini memuat tentang aspek-aspek yang perlu kita tinjau ya ketika kita akan mendesain elemen struktur di area kegempaan tinggi ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah SNI 1727 tahun 2020 ya mengenai beban minimum untuk perancangan gedung ya. Oke, jadi SNI yang ketiga ini adalah standar rujukan kita untuk mengambil dasar beban-beban minimum ya, misalkan beban mati ya, beban hidup dan seterusnya ya. Oke, berikutnya
untuk metode desain ini ada dua kategori metode yang umumnya digunakan ya. Yang pertama adalah metode tegangan kerja ya, atau working stress design, atau allowable stress design, atau ASD ya. Kemudian yang kedua adalah metode tegangan batas ya, atau ultimate strength design, atau load resistance factor design, atau LRFD ya. Oke, nah untuk metode tegangan kerja atau ASD ya, ini mungkin bisa kita analogikan sebagai ini ya, atlet angkat beban ya, yang mengangkat beban misalkan ya. Jadi di sini ada dua aspek ya, ada aspek beban yang akan diangkat ya, kemudian yang kedua adalah aspek si atlet angkat bebannya ini ya. Nah, di sini berarti ada pertanyaan ya, apakah si atlet ini bisa mengangkat beban ini atau enggak ya? Nah, jawabannya adalah tergantung ya, tergantung dari kemampuan si atlet ini dan bebannya berapa ya. Nah, menurut metode tegangan kerja atau ASD ini, bisa tidaknya si atlet ini mengangkat ini dinyatakan dalam formula seperti ini ya. Jadi Q kurang dari sama dengan R per SF ya, di mana Q adalah beban ya, beban ini tadi. Kemudian R ini adalah kekuatan nominal ya dari material ya. Dalam hal ini adalah kekuatan dari si atlet ini ya. Kemudian dibagi SF ya, dengan SF adalah faktor keamanan ya. Jadi misalkan beban yang mau diangkat 100 ya, kemudian kekuatan nominal ya dari atlet ini misalkan 150 ya. Jadi kekuatan nominal pada saat dia prima ya 150. Kemudian bebannya 100 ya. Nah, pertanyaannya apakah dia bisa mengangkat? Tentu bisa ya, tapi di sini biasanya ada faktor keamanan ya. Jadi si atlet ini akan mengatakan meskipun dia kuat mengangkat 150, tetapi dia mungkin akan berkata saya hanya kuat mengangkat 90 atau 80 ya. Berarti ada angka keamanan yang besarnya hampir 2 ya. Jadi misalkan ini tadi 150 ya. Dia katakan dia bisa mengangkat cuma sampai 80 ya. Jadi safety faktornya 2 ya. Oke, kemudian untuk metode tegangan batas atau LRFD ini dengan kasus yang sama ya. Di sini bisa dinyatakan dalam formula gamma Q kurang dari sama dengan VRN ya, dengan gamma adalah faktor beban ya, kemudian Q tadi beban ya. V adalah faktor reduksi ya, dan Rn adalah kekuatan nominal material ya. Nah, secara prinsip sama ya. Tetapi di sini nilai faktor gamma dan V ini dia memberikan faktor reduksi dan faktor pembesaran ya. Jadi pada sisi beban dia akan membesarkan beban ya. Kemudian dari sisi kekuatan nominal dia akan mereduksi ya. Nah, kenapa demikian ya? Karena pada aspek beban ini dia ada yang namanya kondisi probabilistik ya. Jadi kemungkinan beban ini dia akan terlampaui ya. Jadi di sini ada faktor pengali yang umumnya besarnya lebih besar dari 1 ya. Kemudian di sisi kanan ini ada V ya. V ini adalah faktor reduksi yang nilainya dia kurang dari 1 ya, karena kekuatan nominal dari material ini adalah tadi ya, analoginya di sini tadi ya. Jadi dia adalah kekuatan secara teoritis ya, 100% dia bisa mengangkat berapa tadi ya. Nah, kemudian di sini diberikan faktor reduksi yang menyatakan tingkat keamanan ya, karena material ini juga tidak bisa 100% sempurna ya. Jadi konsep LRFD ini mengakomodasi adanya kondisi probabilistik pada beban ya, dan ketidaksempurnaan dari material ya. Oke, berikutnya mengenai ketentuan keamanan di sini tadi saya sudah sempat menyampaikan ya, untuk probabilitas beban berlebih ini diakomodasi oleh faktor beban tadi ya. Jadi di sini ada faktor beban ya yang nilainya umumnya lebih besar dari 1 ya. Ada 1,4 kali D ya, di mana D adalah beban mati atau dead load ya. Kemudian ada L ya, live load atau beban hidup, LR beban atap ya, dan R beban hujan ya. Oke, kemudian yang kedua, ketidakpastian kekuatan material ya, ini diakomodasi oleh faktor reduksi ya, yang nilainya kurang dari 1 ya, di mana nilai faktor reduksi ini tergantung dari elemen
struktur yang akan kita desain ya. Oke, berikutnya mengapa kita perlu faktor keamanan? Ya tadi ya, keragaman kekuatan material yang kita gunakan ya. Jadi kekuatan beton maupun tulangan baja yang kita gunakan ini bisa bervariasi ya dari desain awal kita ya. Kemudian perbedaan dimensi penampang ya antara penampang aktual ya yang dikonstruksi di lapangan dan penampang yang kita desain ya. Kemudian adanya asumsi atau penyederhanaan kasus ini juga memberikan faktor reduksi ya untuk kekuatan material kita ya. Kemudian alasan yang kedua adalah keberagaman pembebanan tadi ya. Jadi ada aspek probabilistik ya dari suatu kondisi pembebanan ya di mana pada satu waktu tertentu mungkin pembebanannya 100% ya, tetapi pada waktu yang lain dia bisa mungkin meningkat ya menjadi 120% atau bahkan 150% ya, tergantung aktivitas yang sedang terjadi di gedung kita ya. Oke, kemudian di sini yang paling penting juga ya mengenai konsekuensi keruntuhan dari struktur yang kita desain ya. Jadi di sini ada konsekuensi yang melekat ya pada elemen struktur kita jika terjadi kegagalan ya. Yang paling gawat di sini ya, yang paling signifikan adalah kehilangan nyawa ya atau korban jiwa ya. Jadi kita harus memastikan bahwa elemen struktur yang kita desain ini cukup kuat ya. Kemudian berikutnya adalah kehilangan material ya akibat kerusakan ya di mana dia tidak bisa menahan beban yang bekerja ya, baik beban gravitasional ya ataupun beban lateral ya seperti gempa misalkan. Oke, kemudian yang ketiga tentunya adalah kerugian finansial ya karena kita perlu melakukan renovasi ya atau bahkan perlu melakukan konstruksi ulang ya. Oke, berikut adalah ilustrasi keberagaman mutu tulangan baja ya. Jadi ini adalah penelitian oleh Allen ya. Di sini dia menampilkan bahwa untuk suatu tulangan baja yang diproduksi ya di sini dia ada beragam ya kekuatan material ya atau tegangan leleh dari material tersebut ya. Oke, nah setelah dites ya ternyata tidak semua material itu ada di atas batas minimum yang disyaratkan ya. Jadi misalkan tadi material dengan mutu atau grade 60 KSI ya. Ternyata setelah dites ada satu material yang berada di bawah standar tersebut ya. Jadi ini juga menjadikan kita perlu memberikan faktor reduksi tadi ya karena material ini ternyata ada ya satu atau dua yang berada di bawah mutu standarnya ya. Oke, kemudian deviasi dimensi penampang kolom ya. Jadi kolom atau elemen struktur yang kita desain ini memiliki perbedaan ya antara desain ya atau dimensi nominal ya dengan dimensi ketika dia dikonstruksi di lapangan ya. Sebagai contoh di sini kolom ya. Ini ada 1844 sampel kolom ya. Di sini deviasi dari 0 ya sampai min 1 berarti dia lebih kecil ya, plus 1 berarti dia lebih besar ya. Di sini frekuensinya 57% ini akurat ya dengan deviasi 0 ya. Kemudian beberapa di antaranya dia memiliki deviasi ya berkisar dari 0 sampai 20% ya. Jadi di sini ini juga menjadi aspek ya mengapa kita perlu mereduksi kekuatan material kita ya karena ada deviasi ini. Oke, kemudian dari material tulangan baja kita juga ada rasio luas penampang tulangan ya antara luas aktual ya dan nominal ya. Jadi nominal ini adalah teoritisnya ya. Kalau kita berbicara tulangan diameter 10 ya, harusnya diameternya ya 10 mm ya, tetapi aktualnya mungkin ada yang lebih ya 10,1 ya. Kemudian bisa juga kurang ya 9,9, 9,8 gitu ya. Nah, ini juga menjadi faktor ya ketidaksempurnaan dari material kita sehingga kita perlu mempertimbangkan adanya faktor reduksi ya dari material kita. Oke, kemudian berikutnya adalah perbandingan kekuatan nominal dan tes ya. Jadi di sini
Kita melakukan perhitungan ya, perhitungan kekuatan dari elemen struktur kita menggunakan rumus-rumus mekanika ya untuk mendapatkan kapasitas lentur ya dari balok ya maupun kolom ya. Oke, untuk balok lentur ya, untuk kolom aksial ya. Oke, kemudian nilai kekuatan tersebut dibandingkan ya dengan hasil pengujian eksperimental di laboratorium ya. Nah, ternyata di sini perbandingan antara tes dan nominal ini juga mengalami deviasi ya. Untuk balok rata-rata 1,01 ya, untuk kolom 0,98 ya. Jadi sebetulnya metode yang digunakan cukup akurat ya, tetapi tetap ada deviasi ya. Oke, deviasi lebih besar dari 1 menandakan desain kita konservatif ya, artinya tes ya atau realitasnya lebih besar daripada nominal ya. Jadi di area ini desain kita adalah desain aman ya atau konservatif ya. Nah, desain di sebelah kiri ini berarti menandakan bahwa kekuatan realnya ya dari elemen struktur kita itu kurang ya dari kekuatan nominal yang kita hitung ya. Jadi ini area yang berbahaya ya. Jadi perlu diberikan faktor reduksi kekuatan tadi ya supaya ini bisa bergerak ke kiri ya sehingga dia masuk ke zona aman. Oke, nah berikut adalah parameter beberapa penyebab deviasi tadi ya untuk lentur balok. Ini umumnya dipengaruhi oleh mutu tulangan baja ya atau FY dan luas tulangannya ya dengan persentasenya 63 dan 24 ya. Kemudian untuk lentur plat ini dipengaruhi oleh tinggi efektif penampang, mutu tulangan dan AS ya. Untuk kolom dipengaruhi oleh FC dan FY ya. Sedangkan untuk kondisi geser dipengaruhi oleh jarak tulangan ya, S atau dan mutu tulangan ya atau FY ya. Oke, berikutnya mengenai pembebanan ya. Mengenai pembebanan di sini ada beberapa jenis beban ya. Jadi ada beban mati ya. Beban mati ini adalah beban yang berasal dari elemen struktur kita sendiri ya, berikut dengan finishingnya biasanya ya. Jadi di sini ada beberapa material ya, misalkan baja, beton polos, beton bertulang ya, dan seterusnya dengan berat volumenya ya. Nah, nanti dari berat volume ini kita akan bisa menghitung berat sendiri elemen struktur ya. Yang selanjutnya kita bisa hitung beban ultimate ya yang bekerja pada elemen struktur tersebut. Oke, kemudian selain berat sendiri elemen struktur ya, ada juga beban-beban akibat komponen bangunan ya, misalkan spesies semen ya dengan tebal 10 mm ya, dia memiliki beban luasan 0,21 kPa ya atau kilonewton per meter persegi ya. Kemudian ada aspal, dinding pasangan bata ya. Untuk dinding pasangan bata ini tergantung ya apakah dia dipasang satu bata atau dia dipasang setengah bata ya. Untuk pemasangan satu bata tentu lebih besar ya sebesar 4,5 kPa ya. Oke, selanjutnya ada dinding batako ya, langit-langit, lantai granit dan panel pracetak. Oke, selanjutnya untuk beban hidup di sini ada beberapa nilai yang harus kita perhatikan ya ketika kita mendesain struktur ya. Jadi beban hidup ini tergantung dari fungsi ruangan yang akan kita desain ya. Misalkan untuk kantor kita bisa ambil beban hidupnya berkisar 2,4 sampai 4,79 ya, tergantung kondisi kantor yang akan kita desain itu memuat apa saja ya. Jadi minimum 2,4, maksimum 4,79 ya. Pengambilan nilai ini biasanya didasarkan oleh judgement ya dari engineer yang akan mendesain elemen struktur tadi. Oke, kemudian di sini ada berbagai jenis fungsi ruangan ya, tergantung nanti kita desain apa ya. Ada hall ya, ada panggung, kemudian koridor, garasi, rumah sakit, perpustakaan ya. Oke, di sini beban paling besar ya nilainya itu ada pada fungsi ruangan untuk panggung dan perpustakaan ya. Jadi untuk panggung itu mengapa dia besar ya karena dia biasanya
merupakan konstruksi yang bertingkat ya. Jadi dia bertingkat-tingkat sehingga massa yang ada di situ lebih besar ya. Kemudian perpustakaan biasanya berisi buku dan ditumpuk ya. Jadi dia banyak ya. Oke, kemudian kita masuk ke properti material ya dari beton ya. Untuk beton kita perlu meninjau mutu beton ya. Mutu beton ini biasanya dinyatakan dalam kuat tekan ya. Nah, di sini ada dua aspek standar ya, meskipun sekarang yang berlaku adalah standar SNI ya, tetapi di prakteknya di lapangan terkadang masih ada yang familiarnya dengan peraturan yang lama ya, meskipun ini sudah disosialisasikan cukup sering ya. Nah, di sini ada dua perbedaan mendasar ya untuk standar SNI. Ini spesimennya silinder ya dengan diameter 15, tinggi 30 cm. Sedangkan PPI dia kubus ya 15 kali 15 kali 15 ya. Kemudian perbedaan berikutnya adalah kuat tekan dinyatakan FC aksen ya untuk SNI dan satuannya MPa, sedangkan untuk PPI dinyatakan dalam K ya dengan satuan kilogram per sentimeter persegi ya. Nah, mutu dari kedua spesimen ini kalau dites dia nilainya sedikit berbeda ya. Misalkan untuk spesimen kubus dites dia besarnya 15 MPa ya, untuk spesimen silinder dengan mutu yang sama berkisar 12 MPa ya. Biasanya secara praktis kita bisa menggunakan faktor pengali sekitar 0,8 ya sampai 0,83. Oke, kemudian untuk mutu tulangan baja ini ada dua jenis ya, ada baja tulangan polos dan tulangan ulir ya. Untuk baja tulangan polos ini FY minimumnya adalah 240 MPa ya, sedangkan untuk tulangan ulir 400 MPa ya. Berikutnya untuk notasi tulangan polos bisa disimpulkan P atau disimpulkan dengan V ya. Kemudian untuk tulangan ulir kita gunakan notasi huruf D besar ya. Oke, kemudian perbedaan berikutnya adalah aspek penggunaan ya. Untuk tulangan polos ini biasanya digunakan untuk balok, kolom, dan plat ya. Ya sama juga ya untuk ulir, balok, kolom, dan plat ya. Oke, kemudian ini beberapa dimensi atau ukuran dari tulangan yang biasanya digunakan di lapangan ya. Mulai dari diameter 6 sampai 25 untuk polos, kemudian untuk ulir 10 sampai 32 ya. Oke, dua material tadi ya, material beton dan material tulangan baja itu memiliki kelebihan masing-masing ya. Jadi material beton ini dia memiliki performa yang baik kalau kita tekan ya, tetapi dia performanya buruk ketika memikul tegangan tarik ya. Sedangkan tulangan baja ini baik di kedua aspek tersebut ya, baik tekan maupun tarik ya. Nah, karena beton ini memiliki kelemahan pada respon terhadap tegangan tarik, maka bagian beton yang mengalami tarik ini bisa dibantu ya oleh tulangan baja ya. Oke, nah kenapa beton dan tulangan baja ini bisa kita gabungkan ya? Karena di sini ada ikatan atau bond ya yang cukup baik antara beton dan tulangan baja ya, sehingga dia mencegah terjadinya slip ya. Kemudian impermeabilitas dari beton cukup tinggi ya, jadi dia dapat mencegah korosi pada tulangan ya. Jadi uap air atau air ini akan relatif sedikit ya yang bisa masuk ke dalam, sehingga tulangan baja kita akan terlindungi dari exposure air tadi ya. Oke, kemudian beton dan tulangan ini memiliki koefisien muai termal yang hampir sama ya, sehingga tegangan termal tidak signifikan ya, jadi cocok untuk digabungkan ya. Oke, yang terakhir mengenai konfigurasi tulangan ya. Jadi tadi disampaikan bahwa beton lemah terhadap respon tegangan tarik ya, yang nantinya akan menyebabkan retak-retak pada beton ya. Nah, dengan demikian beton perlu kita berikan perkuatan ya sehingga digunakan tulangan baja ya. Dengan demikian tulangan baja ini dipasang pada serat tarik beton ya. Sebagai contoh misalkan di sini kita punya sebuah balok ya yang ditumpu secara sederhana, kemudian diberikan pembebanan merata ya.
tentu kita sudah mempelajari bagaimana bentuk diagram bidang momen ya yang akan terjadi pada balok tersebut ya. Oke, kalau digambarkan bidang momen kita seperti ini ya dengan tanda positif ya. Dan akibat beban ini balok kita akan menderita tekan ya di serat atas ya dan akan menerima tegangan tarik di serat bagian bawah ya. Dengan demikian di bagian bawah ini dia merupakan bagian yang lemah ya karena beton tadi tidak baik ya dalam menerima respon tegangan tarik ya sehingga di sini nanti akan terjadi retak ya. Oke, kalau begitu kita tempatkan tulangan kita di bagian bawah ya karena ini merupakan serat tarik ya. Nah, kondisi sebaliknya terjadi kalau misalkan kita punya sebuah balok yang dijepit ya pada satu ujungnya kemudian dibebani pada serat atasnya ya. Nah, di sini diagram momen yang terjadi bentuknya seperti ini ya dengan nilai negatif ya. Dan ini akan menyebabkan serat atas dari penampang beton kita dalam kondisi tarik ya dan serat bawah penampang beton kita dalam kondisi tekan ya. Jadi area di atas ini dia akan cenderung mengalami retak ya sehingga kita tempatkan tulangan kita di bagian atas ya. Oke, berikutnya ini beberapa elemen struktur ya yang perlu kita ketahui bersama ya, yang beberapa di antaranya akan kita desain di dalam mata kuliah ini ya. Jadi di sini ada kolom ya, kemudian ada balok ya, kemudian ada plat, ada tangga, kemudian dinding ya, kemudian ada lantai yang menumpu pada tanah ya, atau biasa disebut sebagai slab on grade ya, atau ada juga yang menyebut slab on ground ya. Kemudian ada fondasi ya. Nah, di mata kuliah ini nanti kita hanya akan membahas kolom ya, kemudian balok dan plat ya. Sementara elemen lainnya akan dibahas di mata kuliah lain. Oke, mungkin pengenalan juga ya. Jadi di sini ada elemen lain seperti kolom capital ya. Jadi ini adalah elemen pembesaran pada bagian kepala kolom ya. Kemudian ada drop panel ya, yaitu perluasan dari plat ya pada titik-titik lokasi kolom ya. Kemudian ada ya secara praktis sama ya, ada balok, ada plat ya, ada plat atap ya. Kemudian slab on ground ya. Oke, nah mungkin di akhir slide ini ada soal latihan singkat ya. Jadi di sini ada konfigurasi elemen struktur ya, sistem balok kolom, kemudian dibebani secara merata ya. Oke, di sini kita diminta untuk menggambarkan bidang momen pada balok ya dan gambar konfigurasi tulangan ya. Jadi tulangannya di atas atau di bawah ya. Mungkin ada dari Anda yang bisa menjawab mungkin untuk gambar bidang momen dari balok. Mungkin Ada? di tengah-tengah bentang itu tulangannya ada di atas, sedangkan yang untuk di bagian kiri kanan itu di bawah tulangannya. Tulangannya ya. Iya. Oke, jadi tulangan di sini di bawah, di sini di atas. Ini? Oh, yang di atas itu yang di bawah itu di atas. Jadi bergelombang gitu. Gimana ya? Begini ya. Di atas sini ya. Iya. Ya. Oke ya, jadi ini untuk konfigurasi tulangan ya. Jadi mungkin dari bidang momen dulu ya mungkin ya. Kalau bidang momen di daerah tumpuan berarti dia positif atau negatif ya. Mungkin Anda masih ingat ya. Di negatif. Negatif Pak. ya. Oke, kalau di tumpuan negatif ya. Kemudian di lapangan positif ya. Gini ya. Jadi kalau kita gambarkan ya relatif mungkin seperti ini ya. Jadi
negatif di atas ya, kemudian positif di bawah ya. Begitu ya. Kemudian ini juga begitu ya. Oke, nah ini kira-kira gambar bidang momen dari balok ya. Kemudian konfigurasi tulangan tadi disampaikan oleh teman Anda juga ya. Untuk di tumpuan berarti di atas ya, karena ini mengalami tegangan tarik ya. Kemudian di bagian lapangan di bagian bawah ya. Kemudian bagian tumpuan di bagian atas ya. Begitu seterusnya ya. Oke ya, berarti seperti itu ya untuk uh, review ya mengenai gambar bidang momen pada balok ya. Negatif di tumpuan, positif di lapangan ya. Kemudian gambar konfigurasi tulangan berarti karena di sini dia serat tarik ya, berarti kita bisa tempatkan tulangan di bagian atas ya. Oke, mungkin sampai di sini untuk materi pendahuluan. Mungkin ada pertanyaan. Permisi Pak, saya izin bertanya. Ya. Semisal di lapangan nanti untuk tulangan lapangan positif dan tulangan negatifnya di tumpuan itu terbalik, bagaimana ya Pak? Apakah langsung terjadi kegagalan? Iya, jadi kalau tumpuan di lapangan dan di tumpuan terbalik itu jelas sangat berbahaya ya, karena tadi ya misalkan tulangan harusnya di sini ya, tapi kita pasang di sini ya. Nah, berarti kita memasang tulangan di bagian yang tidak dibutuhkan ya, padahal beton itu tadi lemahnya kan ditarik ya, jadi dia akan gagal di area di sini ya, sementara tidak kita pasang tulangan ya. Jadi secara teoritis dia akan mengalami kegagalan ya. Nah, saya pernah melakukan apa ya namanya ya, tinjauan ya terhadap kegagalan struktur semacam ini ya. Jadi dia struktur yang baru dikonstruksi ya, kemudian perancahnya dilepas, dia langsung mengalami retak-retak ya, karena pemasangan tulangannya keliru ya, antara tulangan plat di tumpuan dan tulangan plat di lapangan dia terbalik ya. Jadi lebih rapat yang di lapangan ya pada bagian maksudnya tulangan atas dan bawah di bagian tumpuan itu dia terbalik ya. Jadi kalau terjadi demikian, secara teoritis dia akan mengalami kegagalan ya, minimal dia akan retak-retak ya, gitu ya. Jadi ya, ini sangat penting sekali ya. Jadi kita tidak boleh terbalik dalam meletakkan konfigurasi tulangan ini. Oke, begitu ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, mungkin ada lagi. Pak, saya mau tanya Pak, untuk sendi plastis itu maksudnya apa ya Pak? Sendi plastis. Oh, sendi plastis itu adalah kondisi pelelehan elemen ya. Jadi pada sistem struktur kita itu kita bisa mendesain agar sendi plastis dari struktur kita itu terbentuk di mana ya. Jadi misalkan kita punya struktur gedung seperti ini ya, kita bisa desain ya mekanisme pembentukan sendi plastis itu di mana ya. Jadi nanti di mata kuliah desain beton 3 ya, Anda akan mempelajari mengenai mekanisme ini ya. Jadi biasanya ini penting ketika kita mendesain elemen struktur ya, atau struktur secara keseluruhan terhadap beban gempa ya. Jadi akibat beban gempa ini nanti dia harus kita desain ya supaya sendi plastis itu terjadi di mana ya, apakah terjadi di kolom atau terjadi di balok ya. Nah, umumnya kita akan menghindari proses pembentukan sendi plastis di kolom ya, untuk pembentukan sendi plastis pertama ya. Biasanya kita akan gunakan pembentukan sendi plastis di balok ya, karena pembentukan sendi plastis pada kolom ini akan mengakibatkan tadi ya, salah satunya adalah kegagalan progresif tadi ya. Anda bisa bayangkan kalau misalkan satu kolom ini gagal ya, kemudian struktur ini tidak kuat, maka beban berlebih akan pindah ke balok ini ya. Kemudian balok ini gagal ya, dia akan pindah ke kolom ini dan seterusnya ya. Jadi dia akan mengalami keruntuhan progresif ya. Nah, perlunya kita mendesain mekanisme ini adalah itu tadi ya, kalau dia terjadi kegagalan ya terjadi kegagalan di
sininya ya, supaya kolom-kolomnya tetap utuh. Ya, jadi itu yang dimaksud sendi plastis ya, pelelehan ya, kondisi pelelehan pada elemen struktur kita. Oke ya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Ya, mungkin ada lagi? Pak, itu kalau sendi plastis untuk elemen baja sama betonnya itu sama atau beda ya, Pak? Orientasinya itu. Orientasi maksudnya? Kan setahu saya itu kalau nggak salah, kalau di baja itu kan kalau nggak salah ya, Pak, itu bagian join atas yang paling atas itu boleh sendi plastis ya, Pak? Sama yang bagian bawahnya kalau nggak salah. Iya, kalau di beton itu maksudnya antara beton dan tulangannya gitu, atau gimana? Iya harusnya, Pak. Kalau di beton itu kan dia jadi satu kesatuan ya. Jadi kita kalau membicarakan elemen beton itu biasanya ya lokasi di sini aja ya. Kalau di baja kan mungkin dia tadi bisa di atas bisa di bawah ya. Kalau di beton itu ya di elemen ininya aja, betonnya aja. Ya beton dan tulangan baja kan dia sudah jadi satu kesatuan. Oh iya Pak, baik Pak. Oke. Oh, Pak, untuk contoh ilustrasi soal latihan yang Bapak tunjukkan ini kan bebannya dari atas semua, Pak. Kira-kira ada situasi di mana bebannya bisa dari bawah nggak ya, Pak? Bisa ya. Jadi beban dari atas ini kan memang beban pada umumnya ya, dia beban gravitasi ya. Jadi misalkan ini balok, berarti dia menumpu lantai ya. Berarti di lantai itu ada beban gravitasi yang bekerja ya. Misalkan tadi beban mati, beban hidup ya. Okupansi dari manusia yang beraktivitas di situ ya. Dia kan akan beban gravitasional, jadi pasti arahnya akan ke bawah ya. Nah, kapan dia akan ada beban ke atas ya? Ya salah satu kasusnya adalah kalau elemen ini dia ada di tanah ya. Jadi kalau di sini ini areanya adalah tanah, maka dia bisa jadi terkena beban ke atas ya akibat uplift ya dari tanah ya. Jadi mungkin salah satu kondisi di mana beban ini bisa terbalik ke atas ya uplift ya dari tanah ya. Oh, baik, makasih Pak. Iya. Oke, mungkin Ya, ada Pak, lagi mau tanya ya. satu lagi boleh Pak? Itu Boleh. kan tadi kan kalau misalnya beban dari atas itu, misalnya di slope kan Pak, itu kan bersentuhan dengan tanah kebanyakan. Nah itu kan pasti ada kayak upliftnya Pak. Nah itu uplift yang dihitung itu cuma berasal dari tanah yang menekan ke atas atau juga ditambah dari kayak beban kolomnya gitu loh Pak. Maksudnya beban kolom di sampingnya yang mengikat slope kan slope itu gimana ya? Anggapannya kan mengikat pile cap gitu kan Pak. Nah sedangkan pile cap kan menumpu pada kolom itu menumpu pada pile cap. Nah nanti gaya P-nya itu kan ditransferkan ke pile cap Pak. Nah itu kan kalau misalnya pile cap-nya tarik ke bawah berarti kan otomatis slope-nya menahan supaya nggak turun. Maksudnya menahan untuk bisa turun bersamaan Pak. Nah tapi kan dia itu melakukan bending kayak momen negatif gitu kan Pak. Nah itu gaya dari kolom itu juga dihitung termasuk uplift atau enggak ya Pak? Kalau gaya kolom itu kan dia kan masuk ke garis kolomnya ya. Jadi selama dia ada di center dari garis itu ya dia tidak akan berpengaruh ya. Jadi kalau kita melihat elemen ini ya, gaya yang di sini kan dia nggak pengaruh karena kita kan lihat ini sebagai titik yang lebih rigid ya, lebih kaku ya. Jadi dia tumpuan ya. Jadi yang berpengaruh kan di sini aja. Ya sama dengan pile cap tadi ya. Kalau kita dia pile cap ya, kemudian ada kolom, kemudian ada pondasinya di sini ya, misalkan pancang gitu ya. Ya berarti kan beban yang di sini dia tidak berdampak ya, kecuali kalau pondasinya dia beberapa titik tiang ya. Nah, berarti di situ dia jadi ada
pengaruhnya ya. Jadi misalkan ini kolom, kemudian ini file cap gitu ya, ini pancang ya. Nah, kemudian kalau kita mau tinjau uplift kan berarti ini jadi tumpuan kita sekarang ya kan. Kalau misalkan ada 2 tiang di situ ya, berarti kalau kita idealisasikan strukturnya ya, berarti ini kan begini ya. Sorry, ini gambarkan ke bawah aja ya. Jadi ini begini ya, tumpuan ya. Kemudian di sini ada beban kolom ya, kemudian di sini ada beban tanah kan gitu. Ya, jadi ini akan berpengaruh di situ ya. Jadi pada dasarnya itu Anda sudah mempelajari mengenai free body diagram kan ya di mata kuliah statika ya. Jadi pada setiap titik yang kita tinjau itu kita uraikan diagram free body-nya ya untuk melihat keseimbangan gaya yang terjadi di sana. Ya, jadi kalau kasusnya ini tadi misalkan satu kolom ya, kemudian ada cap gini, kemudian sistem pondasinya hanya satu di sini ya, dia kan akan menerus aja ya, satu tumpuan di sini, ada beban di sini ya. Tidak berdampak ya, tetapi kalau seperti ini dia berdampak ya. Oke ya, mungkin itu ya. Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Oke, mungkin ada lagi? Oke, baik, mungkin sudah tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya rasa untuk pertemuan ini sampai di sini ya. Kita akan lanjutkan lagi aspek-aspek desain elemen struktur berikutnya ya. Jadi kita nanti akan mempelajari mengenai desain elemen balok ya, kemudian kolom dan plat ya. Oke, baik. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.